Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Mukhtasar Fusul fi Siratul Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala, di mana beliau menjelaskan bagian-bagian penting dari Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka pertemuan kita masuk di pertemuan yang ke-72. Kita masuk pertemuan yang ke-72. Kita akan membahas pertemuan yang ke-72 ini setelah sebelumnya kita membahas tentang awal perang Khaibar. Kita sekarang akan membahas tentang Qudumu Ja'far bin Abi Thalib wa man baqiya bil Habasyah. Jadi kedatangannya Ja'far bin Abi Thalib dan orang-orang kaum muslimin yang hijrah di Habasyah, di mana mereka kemudian datang ke Madinah setelah perang Khaibar ini selesai atau hampir selesai. Baik, kita bahas bismillah. Qala qudumu Ja'far bin Abi Thalib wa man baqiya bil Habasyah. Kedatangannya Ja'far bin Abi Thalib dan kedatangan sisa-sisa dari sahabat yang sebelumnya hijrah ke Habasyah. Baik, kita bahas. Qala al-musannif Ibnu Katsir mengatakan wa qadima 'ala an-nabi fi ghuzwati Khaibar ba'da faraghihim minal qitali Ja'far bin Abi Thalib wa ashabuhu mimman baqiya muhajiran bi ardil Habasyah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ketika perang Khaibar ini hampir selesai atau hampir selesai, datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di perang Khaibar tersebut setelah ba'da faraghi minal qital, setelah selesai berperang. Yang datang di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Washabuhu dan juga kemudian sahabat-sahabatnya Ja'far. Iman baqiya muhajiran bi ardil Habasyah, di mana mereka sebelumnya itu hijrah dari Habasyah, kemudian mereka kembali ke Madinah, bukan ke Mekah ya. Mereka hijrah dari Mekah ke Habasyah terutama untuk mempertahankan agamanya. Lalu kemudian mereka ketika kembali bukan kembali ke Mekah tapi kembalinya ke Madinah. Wasuhbatuhum Abu Musa al-Asy'ari fi jama'atin minal Asy'ariyin yaziduna ala sab'in. Lalu kemudian bersama dengan rombongannya Ja'far ini, itu adalah rombongannya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari dengan jamaah dari kaum Asy'ariyin. Dengan jamaah dari kaum Asy'ariyin. Kaumnya siapa? Kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Di mana jumlah mereka itu melebihi 70. Sehingga yang datang pada Nabi pada waktu selesai perang Khaibar ini satu rombongan dari Habasyah, satu lagi rombongannya Abu Musa al-Asy'ari. Rombongannya Abu Musa al-Asy'ari insya Allah rombongan dari Yaman. Insya Allah rombongan dari Yaman. Kok bisa bareng? Nanti insya Allah kita bahas. Qala wa qadima alaihi Abu Hurairah wa akharuna radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana juga datang pada masa-masa itu Abu Hurairah dan juga kemudian beberapa sahabat yang lain ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan fa'atahumullahu minal maghanim kama arahullahu azza wa jalla. Maka mereka yang datang itu diberikan ghanimah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah perlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad qala sallallahu alaihi wasallam li Ja'far. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Ja'far ketika dia datang ya. La adri bi ayyihima ana usirru. Aku tidak tahu dari dua kebahagiaan ini, aku tidak tahu kenapa kemudian aku berbahagia. Aku tidak tahu sebab aku berbahagia di antara dua kebahagiaan ini. Abi fathi Khaibar am bi qudumi Ja'far. Apakah kegembiraan karena kemenangan di perang Khaibar ataukah kegembiraan karena kedatangan Ja'far? Baik. Qala walamma qadima alaihi qoma. Ketika Ja'far datang, Rasulullah SAW kemudian qoma bangkit. Wa qabbala, lalu kemudian Rasulullah mengecup ma baina ainaihi, di antara kedua matanya.
mengecup di antara kedua matanya, berarti di sekitaran hidung ya. Baik. Kemudian waqad ustusyhida bi Khaybar minal muslimina nahwu isrina rajulan radhiyallahu anhum jami'uhum. Jadi yang kemudian mati syahid dalam perang Khaybar dari kaum muslimin itu sekitar 20 orang. Jadi yang mati syahid dalam perang Khaybar, karena ini pembahasan penutup terkait dengan perang Khaybar, itu yang terbunuh sekitar 20 orang saja. Baik. Selanjutnya al-kalam alihi min wujuh. Pembahasan ini itu bisa dibahas dari beberapa sisi. Yang pertama, Qudumu Ja'far bin Abi Thalib wa man ma'ahu. Qudumu Ja'far bin Abi Thalib wa man ma'ahu khina fathi Khaybar mukharrajun fi sahihain. Jadi kedatangannya Ja'far bin Abi Thalib bersama dengan rombongannya ketika selesai Fathu Khaybar, itu kisahnya ada di Sahihain, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan riwayat ini riwayat dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullah mengatakan, lam yatabayyan li sababu ta'akhurihim fi biladil Habasyah kulla hadhil waqt raghma anna sababu hijratihim wa huwa ittihadu Quraisyin qad intaha mundu sanawatin katsirah. Jadi Dr. Hani Ahmad Faqih kemudian belum bisa memastikan mengapa para sahabat yang hijrah ke Habasyah tersebut bertahan lama di Habasyah. Padahal sebab penting hijrahnya mereka itu adalah tekanan Quraisy. Dan tekanan Quraisy itu telah selesai, bisa dikatakan kemudian sudah hilang sejak masa yang sebelumnya. Karena upayanya Quraisy untuk menekan kaum muslimin di Mekah itu menjadi sebab penting mengapa sebagian kaum muslimin itu hijrah ke Habasyah. Orang Quraisy ketika tahu bahwa sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah, mereka mengirimkan utusan. Mereka mengirimkan keutusan ke Najasyi untuk menekan kaum muslimin agar kemudian mereka dipulangkan. Tapi kan kita tahu bahwa mereka dibela oleh Najasyi. Dan itu insya Allah kisah yang sudah lama ya. Sehingga dalam waktu yang panjang, kaum muslimin di Habasyah bisa dibilang kehidupan mereka itu tenang. Agama Islam kemudian berhasil mereka tunaikan kewajibannya dengan baik. Kemudian Dr. Hani Ahmad Faqih mengatakan, walam ara min ta'arrudi li bahtin hadza falyanzur. Dan aku tidak memandang sebab kenapa mereka kemudian bertahan lama. Beliau kemudian melanjutkan, "Tsumma badali ihtimalun ayyakuna mukuthuhum hunaka innama huwa min ajli da'wati ila Allah wa ta'arif bil Islam." Dr. Ahmad Faqih mengatakan bahwa kemudian nampak bagiku kemungkinan kenapa mereka bertahan lama di sana. Kemungkinannya bahwa mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenalkan Islam ke penduduk Habasyah. Hadza amrun warid wallahu alam. Ini perkara yang jelas ya. Perkara yang jelas. Sehingga beliau kemudian beristimbat bahwa kok orang Islam para sahabat yang hijrah ke Habasyah kok nggak balik-balik, padahal tekanan Quraisy itu bisa dibilang sudah lewat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi menurut beliau kemungkinan mereka kemudian berdakwah di sana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la adri bi ayyihima usirru. Aku tidak tahu kenapa kemudian aku bergembira di antara dua kegembiraan. Mana kegembiraan yang kemudian lebih mendominasi dibanding yang lain? Apakah abi fathi Khaybar? Apakah kegembiraan karena ditaklukkannya Khaybar? Ambi kudumi Ja'far, atau kegembiraan dengan datangnya Ja'far? Wa takbiluhu, begitu juga kemudian tentang bagaimana Rasulullah mencium di antara dua matanya Ja'far ya. Maka riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, lalu kemudian Imam Hakim mensahihkannya. Dan riwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ja'far kita tahu adalah pemimpin kaum muslimin di Habasyah. Kita tahu kaum muslimin di Habasyah itu kan hijrahnya dua kali ya. Hijrah pertama, hijrah kedua. Hijrah pertama itu kalau nggak salah
sekitar belasan orang, 11 dan 4 ya. Laki-laki 11, perempuan 4 kalau nggak salah. Itu tahun 5. Hijrah yang kedua itu lebih banyak, 80 sekian dan belasan. Jadi total hampir 100 ya, 100 atau hampir 100, saya lupa persisnya. Sehingga hijrah itu 2 kali, dan hijrahnya itu tahun 5 kenabian. Sedangkan peristiwa ini itu tahun 7. Sedangkan Rasulullah SAW di Mekah itu 13 tahun. Berarti tahun 5 di Rasulullah di Mekah itu dari tahun pertama kenabian sampai tahun 13. 5 ke 13 itu 8 tahun. 8 tambah 7 itu 15. Berarti Rasulullah SAW kemudian para sahabat di Habasyah itu kemungkinan sekitar 15 tahunan. Kemungkinan sekitar 15 tahunan. Nah, kita tahu Ja'far itu adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW berarti sepupunya. Karena sepupunya Rasulullah SAW diantaranya adalah Hamzah, diantaranya juga adalah Ja'far ini. Dan Ja'far adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Dan ada kakaknya Ali lagi yang masuk Islam namanya Aqil. Para ulama menyebut bahwa Aqil dengan Ja'far selisihnya 10 tahun. Ja'far dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selisihnya 10 tahun. Dan Ja'far itu termasuk sahabat yang wajahnya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga akhlaknya Ja'far itu mirip dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ja'far memiliki banyak kelebihannya. Saya lupa apakah wajahnya atau akhlaknya. Kalau wajahnya saya agak lupa. Kalau akhlaknya iya. Akhlaknya mirip dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ja'far itu disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa fi takbilin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ja'far dalilun ala masyru'iyyati takbilil qadim min as-safari wa iltizamihi. Wa kadzalika man talal ahdu bihi. Baik. Jadi sekarang pertanyaannya, poin yang ketiga, bahwa ketika Nabi mencium kemudian mencium Ja'far, maka hal ini menjadi dalil disyariatkannya mencium atau mengecup tamu yang datang dari perjalanan yang safar, perjalanan yang jauh ya. Wa iltizamuhu, dan kemudian mendekapnya ya. Wa kadzalika man talal ahdu bihi. Begitu juga kemudian orang yang datangnya itu panjang, maksudnya lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu. Maka kemudian disyariatkan untuk mencium tamu yang datang tersebut. Lalu kemudian hal ini kita kaitkan dengan yang lain. Kaitannya dengan hadis Anas bin Malik yang ada di dalam Sunan Tirmizi. Karena hadis Anas bin Malik yang ada di Sunan Tirmizi itu kemudian memberikan sudut pandang lain terkait dengan masalah ketika tamu datang apakah harus mencium. Maka di sini ada dalil lain. Kita baca dalilnya dari riwayat Anas. Anna rajulan qala, ada seseorang yang kemudian mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilahu. Jadi katanya orang ini, wahai Rasulullah, seseorang dari kami ketika bertemu saudaranya atau bertemu temannya, ayan hanilahu, apakah kemudian orang ini membungkuk? Maksudnya untuk menyambut temannya, apakah perlu membungkuk? Membungkuk bisa dipahami ya, insya Allah membungkuk. Membungkuk berarti seperti gayanya orang Jepang mungkin ya, entah orang Cina mungkin bisa jadi. Orang-orang Asia Timur, sebagian orang Asia Timur mungkin seperti itu ya. Apa katanya Rasulullah? Apa sabdanya Rasulullah? Qala la, katanya Rasulullah tidak. Afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah kemudian merangkul wa yuqabbiluhu dan menciumnya? Qala la, Rasulullah mengatakan tidak. Mendekap dan mencium, Rasulullah mengatakan tidak. Fayakhudhu biyadihi fayusafihuhu, apakah kemudian mengambil tangannya, mengambil tangannya dan kemudian menjabat tangannya? Qala na'am, iya. Bagaimana menyatukan antara dua riwayat tadi? Yang pertama bilang bahwa perlu untuk mencium. Yang kedua, riwayat Anas ini kemudian mengatakan ketika mencium bagaimana? Mendekap dan kemudian mencium. Katanya Rasulullah tidak. Maka bagaimana menyatukan dua hadis yang secara
zohirnya itu seperti bertentangan. Katanya Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan bahwa fahadal hadis ini yaitu hadis Anas yang mengatakan bahwa mencium tamu itu kemudian tidak perlu, mencium teman itu kemudian tidak perlu, mengecup ya maksudnya, mahmulun al-liqa al-mu'tad al-mutakarrir bainan nas. Jadi kalau kemudian pertemuannya itu sudah sering, berulang-ulang, maka tidak perlu sampai kemudian dicium. Cukup kemudian di salaman saja. Ketika kemudian pertemuannya sering dan pertemuannya itu biasa. Fatakbil wal iltizam, maka kemudian mencium dan mendekap fi hadzal hal ghairu muraghabun fihi. Maka mencium dan mendekap atau memeluk mungkin ya, dalam keadaan yang sudah sering ketemu itu kemudian tidak disarankan. Bi khilafil qadim minas safari aw man tala bihil ahad. Beda hal kalau kemudian dari perjalanan jauh. Beda hal perjalanan jauh. Aw man tala bihil ahad, atau yang kemudian lama tidak ketemu. Mantola bihil ad, lama tidak ketemu. Sehingga kesimpulannya singkatnya bahwa kalau ketemunya sering cukup salaman. Cukup memegang tangan, salaman. Kalau kemudian lama nggak ketemu atau habis dari perjalanan jauh, maka kemudian dengan mendekap dan mencium. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang keempat kita membahas wa qauluhu wa ustushhida bi Khaybar minal muslimina nahwa 20 rajulan. Jumlah dari kaum muslimin yang mati syahid dalam perang Khaybar itu sekitar 20 orang. Baik. Wa qad sammahum Ibnu Ishaq fi sirah min qaulihi mu'allaqan. Ibnu Ishaq kemudian menyebut nama-namanya siapa saja. Fulan, sekitar 20 orang yang kemudian terbunuh dalam perang Khaybar. Qala wa dzakara al-Waqidi an qutila minal yahud 93 rajulan. Waqidi menyebut bahwa yang terbunuh dari orang Yahudi dalam perang Khaybar itu sampai 93 orang. Sampai 93 orang korban jiwa dari mereka. Kemudian poin yang kelima, wa kana adadu jaisil muslimin bi Khaybar alaf wa khamsumi'ah. Fihim 300 farisin. Jumlahnya tentara kaum muslimin dalam perang Khaybar itu 1.500. Total 1.500. 300 diantaranya itu penunggang kuda. 300 di antara 1.500 itu penunggang kuda. Ini poin yang kelima. Poin yang keenam, wa kama yaqulu Dr. Al-Umari, fa innahu bihadzal ghazwah yakunu qad intaha daurul yahud al-askari wal iktisadi fil Hijaz. Dr. Akram Dia Al-Umari dalam Sirah Nabawiyah Shahihah menyebutkan bahwa selesainya perang Khaybar itu memiliki titik poin penting. Poin pentingnya adalah bahwa aktivitas militer, aktivitas ekonomi orang Yahudi di Hijaz setelah perang Khaybar itu bisa dibilang sudah selesai. Loh, bukannya setelah Khaybar mereka masih kemudian bekerja? Betul, tapi bekerjanya mereka ketika tidak diusir, nanti kan diusirnya zamannya Umar ya. Ketika tidak diusir, mereka kan bekerja di bawah kaum muslimin. Jadi hasilnya kemudian dibagi separuh ya. Tidak seperti aktivitas ekonomi yang sebelumnya. Kurang lebih itu maksudnya. Kemudian nukilan dari Dr. Akram Dia, wa tafarraqal muslimuna ba'daha li ikhdha'i qabailil Arab al-musyrikah. Kaum muslimin fokusnya tinggal kemudian untuk menundukkan kabilah-kabilah Arab yang pada waktu itu belum masuk Islam. Karena urusannya orang Yahudi itu beres. Sudah selesai. Mereka kondisinya di bawah kaum muslimin. Begitu juga fokus mereka adalah wali tauhidi jaziratil Arab tahta rayatil Islam, untuk menyatukan jazirah Arab di bawah bendera Islam. Baik, jamaahnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan berarti pembahasan ini menyudahi pembahasan kita terkait dengan perang Khaybar. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan peristiwa lain dari peristiwa-peristiwanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.